ini sorot tanazzalul malaika. Ini tanazzal fa'il apa? Kalau fa'il madi tanazzal fa'al. Bulan kedua nantinya ini tak di kita mengatur ditemukan dalam Al-Quran baru muncul faedah awal tasbih. Talazzo naron talazzo maksud tatalazzo. Penelitian para ulama banyak yang kayak begini. Talaha tadinya tatalaha. Apalagi kemarin yang fa'il lam yantahi terus langas fa'an. Ini kan fi'il tapi bertanwin. Kalau nggak boleh bertanwin baru suruh oh ini maksudnya nasfa tambah nun taukid khafifah jadinya nasfa'an tuh kata Osman tulisnya pakai ini itu namanya Rasul Usmani. Nah sekarang itu 5 menit ya. Kalau tujuh yang 11 ada berapa kalam? Terus berapa khobar, berapa insya? Yang betul 9. Sampai sini juga boleh. Sudah cukup punya fa'il. Ya, 3 mau sampai sini juga boleh. Jadi pada hari itu nggak ini? Hitung Kak aku. Hitung. Aku hitung. Maka kalau ditanya mana Ustaz lain? Dia ngekor ke yang itu Pak. Itu Pak. Iya. Ada yang dibuang. Iya. Iya. Di sini. Di sini. Iya. Wasal. Ayatun khairam minhum. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Nah udah nih 9 terakhir sampai. Nah ini baru kulitnya doang. 9. Ustaz, aku nggak masuk Ustaz ya? Aku bukan dia maf'ul ya. Oh. Ya ini udah cukup ya. Udah lengkap, bentuk yang lengkap. Itu Pokoknya ada. nggak perlu. Enggak salah. Sahabat nggak apa-apa. Insya. Ini insya. Insya. Ya insya. 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 Insya semua. Ini insya. Ini aja khobar. Ya, benar. Khobar 9, khobar 1 berarti insya 8. Baru dirinci lagi. Insya ada 2 macam. Tolabi gair. Ada gair tolabi tidak? Mana? Apa bunyinya? Ini tandanya. Taroji. Ini lagi nih. Bisa ya. insya gair tolabi. Apa? Yang kemarin. Zam. Ya. Kalau makan nikmat. Maidah 22. Ya 23. Alhamdulillah 23. Coba lihat lagi. Yang rojulan. Iya benar. Kalau rojulan itu Pak. Terus alladzina yakhafuna
Allazina yakhafuna an'amallah. Nah itu bisa sendiri. Ya khufuna silat mausul dari alladzina. Terus an'amallahu alaihim. Tuh tadi sebut Allah beri nikmat kepada kita. Contoh jumlah Oh iya, iya. Jadi nempel kayak doa gitu ya. Ibas artinya mengutip, menjiplak. Jiplak dalam cara konteks tulis menulis kita itu makhluk bagian tidak boleh. Dalam konteks bahasa, khusus bahasa Arab begini. Sebelum ayat Al-Quran itu turun, posisi bahasa berada dalam puncaknya. Gampangnya muncul peribahasa, lidah lebih tajam dari pedang, itu bahasa. Apa maknanya? Ada dua kabilah perang berantem, sebelum beradu pedang beradu bahasa. Maksudnya beradu bahasa apa? Berpantun dulu gitu. Berpantun, maksudnya pantun. Main kata-kata, main kata-kata isinya, mencela namanya. Dia bisa jawab terus. Kalau sudah tidak bisa jawab, nggak usah beradu pedang. Lemah, itu tinggi. Turun Al-Quran, geleng-geleng kepala. Sehingga yang paling piawai di antara pujangga yang ada pada saat itu namanya Walid bin Mughirah. Itu musuh buyutan, penentang tokoh Quraisy. Padahal anaknya kemudian masuk Islam jadi pahlawan, namanya Khalid bin. Nih bapaknya Walid bin Mughirah. Karena dakwah Nabi tak bisa dibendung, kekuatannya adalah di bahasa Al-Qurannya, itu para pujangga. Jadi siapa yang paling dahsyat, hebat bahasanya, untuk datang kepada Rasul. Nah ini terpilih Walid bin Mughirah. Kita temuin si Muhammad itu ada di kamar. Posisi Nabi Muhammad di sudut situ, dia datang dari sini. Kan nggak tahu tuh memang, tapi kan Jibril ngasih tahu, Muhammad itu si Walid datang. Tujuannya mau menandingi Al-Quran. Pas sampai di sini masih belum ketemu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Dibaca keras, dia ngedengerin sampai tuntas. Di situ dia. Jangankan mau nanti ketemu aja nggak berani. Udah pulang. Quraisy dengan puncak pasti penuh kekalahan. Tetapi kalahnya dua kabilah yang sekarang ini. Ditanya kenapa? Dia jawab, wallah laqad sami'tu kalaman min Muhammad laisa min kalamil ins wala min kalamil jin. Demi Allah, aku dengar kalam dari Muhammad, bukan kalam manusia, bukan kalam jin. Itu yang paling jauh bahkan. Inna a'lahu latuwawa, ketinggian maknanya menjulang tinggi ke langit. Kayak gitu. Wa inna asfalahu lamurdi, kedalaman makna ke bawahnya itu mengguncang bumi. Tuh. Baru kemudian mereka tak sanggup menyamai, jangankan menyamai, paling tidak ada mendekati lagi. Bagaimana caranya? Ketika dia berkata syairkah atau prosa, kemudian dia ngambil dari ayat ditaruh di sini seolah-olah bukan ayat, ngambil dari hadis taruh di sini seolah-olah bukan hadis. Itu namanya iktibas. Ketika mampu kayak begitu, nah itu udah mendekati usul Al-Quran. Itu namanya iktibas. Boleh berubah sedikit, boleh. Kita sering dengar hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Itu dari iyaka.
beberapa kelas sebelumnya itu banyak yang protes merubah Al-Quran. Iya. Apalagi dalam doa, omnya Rabbi Auzi'ni, doa rame-rame tegani domin kagak apa-apa. Rabbana Auzi'na Antashkura terus apa-apa. Saat Al-Quran diturunkan kondisi bahasa Arab sedang berada pada puncak ketinggian dan keindahan. Hal ini dapat dilihat dari sabda Nabi saat beliau terpukau menyaksikan lomba pantun yang dikerumuni banyak orang di sebuah tempat. Lalu beliau bersabda, jadi pantun itu aduan sehari-hari. Ketika Nabi sedang ke pasar ada terjadi, akhirnya bersama Aisyah yang pasar berhenti sejenak melihatnya, sampai-sampai Aisyah jinjit di belakang Nabi di sini akhirnya pengen melihat orang terpukau. Lalu Nabi bersabda, Inna minal bayani lasihara, di antara bayan yaitu ilmu bayan. Jadi bahasa maksudnya yang begitu mampu mengorek perasaan yang paling dalam. Lasih, kalau sihir ini simbol memukau, ya, maksudnya benar-benar memukau. Ada bahasa lain yang bisa mewakili keterpukauan karena bahasa. Udah dipakai sihir, kayak tongkat jadi ular, itu sihir. Apa substansinya? Memukau. Lalu dipinjam, kata itu namanya istiarah, pinjam pada kalimat terkait dengan bahasa. Wah, bahasanya memukau. Pinjam kata sihir. Inna minal bayani lasihara. Ya, Nabi berkomentar kemampuan bahasa bangsa Arab pada saat itu semua. Cuma dari semua itu ada yang terus ada pasar namanya untuk khusus kayak kita pasar seni sama Ismail tadi. Emang tentang ada untuk mengharuskan. Ada pemenang 7 sudah terbagus pada zaman itu, maka ditulis digantung Ka'bah. Mereka tak mau bangga, maka sihir-sihir mereka yang menang dan digantung Ka'bah itu ada 7 orang. Terus sihir-sihir mereka disebutnya dalam kajian sastra itu mu'allaqah, yaitu yang tergantung di Ka'bah. Kayak gitu gambaran bahasa. Nah, sunnatullah bahwa mukjizat yang diberikan kepada Nabi itu harus sesuatu yang mampu mengungguli keunggulan, mengatasi, melampaui keunggulan umat. Nabi Musa sihir yang benar. Nabi Isa pengobatan betul. Dia dari dokter. Nah, ada di mana bahasa? Di dalam kamus Indonesia Al-Munawwir ikhtifas artinya mengutip atau menyalin, maka sebuah puisi atau prosa dalam bahasa Arab menjadi semakin tinggi nilai keindahannya ketika dijumpai puisi atau prosa tersebut sedikit kutipan baik dari ayat Quran atau hadis. Jadi saya baca artinya dari iktibas adalah memasukkan ayat atau hadis ke dalam puisi atau prosa tanpa menunjukkan bahwa keduanya merupakan kutipan dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Dalam hal ini diperbolehkan melakukan perubahan sedikit. Definisi di atas memberikan pengertian bahwa sebuah kutipan disebut sebagai iktibas apabila memenuhi 3 unsur. Kutipan harus dari Al-Quran atau Al-Hadis. 2, kutipan boleh dirubah sedikit
ketiga, kutipan seolah bukan kutipan, bahkan merupakan bagian tak terpisahkan dari teks. Saya pidato bahasa Arab. Sadati wa sayyidati, itu bapak saya. Nahnu al-yawm fi sa'adah baligh. Kita sekarang bahagia sekali. Nahnu al-yawm fi sa'adah baligh. Li'annana laisa minna illa wa kullu wahidin minna ikhwan. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna ikhwan. Itu kalau ada qala ta'ala-nya bukan iktibas. Sebab itu persis emang ayat. Nah ini yang dimaksud tanpa menyebut qala. Disusun strukturnya sedemikian rupa seolah-olah ayat yang dikutip emang kata-kata dia. Ada rupanya. Maka ketika berdoa kita mengambil ayat Al-Quran sesuai yang diajarkan. Saat berdoa jangan seolah-olah kata-kata Allah, seolah-olah kata-kata kita. Contohnya, ya ayyuhan ladina amanu takhallaku bil akhlaqil hasanah. Orang beriman, berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Li'anna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ini kan hadis. Sebab orang mukmin paling sempurna adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa atafuhum bi ahli. Kata yang bergaris bawah pada contoh di atas sesungguhnya adalah hadis Rasulullah yang lengkapnya ini dia. Hadatsana Abdul Wahhab al-Khaffaf qala akhbarana Salim bin Abi Khilabah an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna tuwadis akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahli. Ini dikutip dalam rangkaian kata-kata kita tanpa menyebutkan pola Rasulullah. Itu namanya iktibas. Kalau yang perlu di sana dirubah boleh dirubah. Domirnya umpamanya. Jadilah nyambung. Orang beriman berakhlaklah dengan baik sebab mungkin paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut. Seorang gak ada hadis. Seorang alim sekelas Pak Polsehat kalau ceramah itu dari A sampai Z sebenarnya isi semua. Ya tidak. Tanpa menyebutkan. Nah mereka juga berusaha kayak begitu agar bahasanya ini sekelas dengan Al-Quran, tapi tak mampu. Udahlah, disiplin aja. Oke, contoh nomor 2. Tasabahan nas fi nailid dunya wa ma fiha. Orang pada berlomba memperoleh dunia dan segala macam isinya. Fanasu akhiratahu. Akhirnya lupa akhirat. Wala ya'lamuna. Dan mereka enggak sadar anna akramakum indallahi atqakum. Ini tiba. Tadinya inna, jadi kan posisi nahu di sini anna, do gitu maksudnya. Ya, inna dan terus jadi anna. Iya. Contoh nomor 3 tadi sudah. Alhamdulillah, alladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Sebenarnya iya. Ini iya. Nomor 4. Idza aradta an takuna aminan fil hayat, kalau mau aman dalam hidup, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan baik. Aman. Ya. Ini hadis lengkapnya.
Contoh nomor 5, kata Al-Qadhi Al-Fadil Firrati ala Risalah. Ada qadhi itu hakim, bukan kayak MK sekarang, keluarga. Namanya Al-Fadil. Ada surat datang Firrati, lalu dia jawab. Dalam jawabannya ini menjadi contoh ikhtimas. Warta alal khabithul kitabul karim, datang kepada pembantu ya sekretariat mahkamah, kan surat datangnya. Fasyakar, maka dia bersyukur. Wa qarrabahu najiyah, lalu didekatkan, maksudnya dibaca sendirian. Najiyah sama dengan munajat. Surat datang ke mahkamah buat dia, diterima pembantu. Kita lihat, kita baca sendiri. Baca sendiri, apa yang bagus ya dia minjem sama Al-Quran. Wa qarrabahu najiyah, wa rafa'ahu makanan aliyah, ditaruh di tempat yang tinggi, maksudnya dimuliakan. Kalau semua orang tahu ini beda, simpan khusus, ya kan? Wa a'ada alaihi asr syabab, suratnya itu dari tempatnya ternyata mengingatkan kembali masa muda. Dulu kita SD bareng, ya, main tak-umpet gitu lah. Waqad balagha minal kibari dia ya Quran. Dan sekarang saat dia terima itu udah pada lanjut usia, minjem ayat Quran. Waqad balagha minal kibari, maka dibaca lengkap, luar biasa bagusnya. Warada alal kharimil kitabul karim fasyakara wa qarrabahu najiyah wa rafa'ahu makanan aliyah wa a'ada alaihi asra syabab wa qad balagha minal kibari. Ingat masa muda padahal dia sudah tua. Minjem itu namanya ikhtimas. Lanjutan ini, wa nadainahu min janibit turil aiman wa qarrabahu najiyah. Ini ayat yang dia kutip, ada kata wa qarrabahu najiyah. Terkait dengan kutipannya wa rafa'ahu makanan aliyah, itu ayat wa rafa'nahu, di sana jadi rafa'ahu makanan aliyah, tempat yang tinggi. Wa balagha minal kibari intiyah, diambil dari surat Maryam 8. Rabbi anna yakunu li gulam wa kanat imraati aqir wa qad balagtu minal kibari intiyah. Ya, sangat tua. Ketika Nabi Zakaria diberi informasi dia punya anak lagi sesuai dengan doanya, dia berkata menunjukkan kelemahan. Nomor 6, contoh ta'alamu ayyuhal aulad bijiddin wa ijtihad. Si bapak bilang, belajar sungguh-sungguh kan. Innama yufraqul insan bil ilmi, yaitu dibedahkan dengan ilmu, bukan harta. Lagi nada ayyuhal aulad hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan yang tak berilmu. Ini mungkin dari surat ini, di surat ini, iya benar. Az-Zumar ayat 9. Ya, selesai. Paham yang kita. Ini latihan. Ikut ta'aliman fal tatasaddaq bil ilmi.
Kalau alim sedekah dengan ilmu. Wa in kunta zamal, kalau punya uang sedekah dengan uang. Wa in kunta quwwah, kalau punya tenaga, kalau tatasaddaq bil quwwah, sedekahlah dengan tenaga. Wa in kunta jah, punya pangkat kedudukan, sedekahlah dengan pangkat. Liyunfiq zu sa'atin tu. Quran. Kalau di sini disebutkan kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, nah itu mau bukan ikhtifas. Itu ayatnya tolak 7. Berikutnya laqad sadar nifaq wal kadhib fi hadzal balad. Sada artinya melanda. Kayak banjir melanda Jakarta, artinya urut. Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, banjir. Itu namanya melanda. Sada bahasa Arab. Oke, fi hadzal balad. Wa yaqulun nas fihi bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Akhirnya orang-orang pada berkata dengan mulut mereka yang tidak ada di dalam hati mereka. Jakarta banjir gara-gara Anies. Loh, di Tokyo juga Anies. Ayo, mulut mereka. Nah ini ayat Quran. Tuh, yang uluna kalau di Al-Quran, yang uluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ini bisa jadi istiarah tamsiliyah. Dan musim kampanye. Jangan besok, sekarang. Apa mulut hati. Gak sama. Kok bisa itu anehnya? Padahal hubungan mulut sama hati itu sama dengan mikrofon sama speaker. Tes. Jangan kan keluar tes. Tes, zoom tos. Nah, gimana? Iya, itu dari Al-Imran diambil. 9. Ikhtafa a'dha' majlisin nuwaf fi amri fa'idah bank. Kita DPR berbeda pendapat satu sama lain terkait bunga bank. Haram apa enggak? Terus ini ayat Qurannya, kullu ikhtilaf wa kullu hizbin bima ladaihi farihun. Yang ayat Qurannya kullu hizbin bima ladaihi farihun. Semua partai senang sama pendapatnya masing-masing. Itu diambil dari ayat Al-Mu'minun 53. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. 10. Qala al-mudarris, guru berkata, ulaika qaumun yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'al. Jadi tambah guru berkata, terusnya ayat itu mungkin ya, mereka adalah orang-orang yang suka dipuji dengan perbuatan yang mereka tidak lakukan. Bahasa sekarang itu namanya pencitraan. Zama za'imun min qaumi Musa, pengaku, orang-orang yang mengaku di antara kaum Nabi Musa. Apa itu? Anna Uzairah Allahi maha Anna Uzair, bahwa Uzair ini bukan ibnu Bong, ma'a annahu lam yalid walam yulad. Mereka kan meyakini Uzair putra Allah, padahal Allah tidak ada dan tidak dilahirkan. Tuh, jadi bagus. Kutip di ayat dari ayat Allahu a'lam. La tasma'u fil nuzuri min ghairihi hayata dari matu'adir. Jadi singin diambil hayatanya ayat Quran.
Janganlah serakah memperoleh suatu nazar, kamu koma serakah. Jauh sekali apa yang kalian janjikan. Hayat janji mulu. La tu'ashir ma'syarad dhamul huda fasawa'un aqbalu am adbaru badatil bardhu min aqwalihim walladzina yukhuna minha akbar. Jangan kalian bergaul kepada orang yang sesat dari petunjuk, sama saja apakah mereka datang atau telah nampak kebencian di mulut mereka, sementara yang mereka sembunyikan lebih besar. Dari ayat ini diambil, ya, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah berkata kebencian musuh Islam itu luar biasa. Kalau yang kelihatan itu mah kecil, yang nggak kelihatan jauh lebih besar. Satu lagi, idza ma anta lam tastahi fasna maka tarqaf al-makasah. Al-makasahnya ayat dari hadisnya di dalam tastahi. Saya bantu artikan. Apabila kau tidak mempunyai rasa malu, lakukanlah apa yang kau pilih dan yang kau mau. Hadisnya di dalam tastahi fasna masyita. Kalau nggak malu, silahkan.